Jaga-jaga kayak nanti masuk YouTube ya, kenapa kakiku kelihatan? Kalau dibatasi produknya adalah beliau. Kalau ngasih rekam berarti baru Pak Mahfud. Nah, kalau kami dia, kalau saya digarang Pak Yusuf, Bapak Pimpin, nah, supaya saya enak mendengar, saya mencatat nanti kita diskusi. Ya, kita serahkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih segar, walaupun ditiup angin yang sepoi-sepoi, ada yang mulai di pinggir-pinggir, ini biasa itu, termasuk saya. Baik, kita lanjutkan, mungkin kita tidak lama, kita sepakat 30 menit. Ya. Yang pertama tentang kami lanjutkan hasil yang sudah di tangan bapak-bapak sekalian dan bapak ibu-ibu sekalian. Draft materi yang pertama, pimpinan badan pengurus daerah, yaitu pelaksanaan rapat kerja atau rakerda di A. Yang ke B, pembuatan database pilar. Bagaimana maunya kita sehingga ada kata sepakat, tidak perlu banyak-banyak, 3 poin kita langsung vonis. Yang di C, pembuatan website organisasi KKSS, ini berarti di TI. Yang D, pembentukan panitia pembangunan Bala Lompoa, berarti yang punya latar belakang daripada
struktur biasanya Pak Ketua langsung. Jadi dari khususnya untuk BPD, yang paling utama di sini adalah pembuatan database. Memang ini kelihatannya harus kita laksanakan mulai sekarang. Kita tidak pernah tahu persis berapa sebenarnya anggota KKSS. Selalu ada orang bilang bahwa orang Makassar, Bugis, orang itu banyak, tapi banyaknya berapa? Saya tidak tahu. Nah, sekarang ini tentu bagaimana model database? Model database tidak bisa dilaksanakan langsung oleh BPD, ini pasti melalui BPC, gitu ya. BPC harus lebih peran aktif untuk melakukan pendataan. Cuma ada tadi yang belum dimasukkan di dalam poin 1 itu adalah pembentukan rayon, ranting. Nah, kita ada ranting ini memudahkan kita mendata. Ini contoh ya, di dok 5 pantai atau dok mana itu mana ini APO pantai ya, APO pantai itu bisa dilihat kalau ada ketua kita itu yang kita masuk pembentukan rayon. Jadi rayon adalah pembentukan kepengurusan di tingkat pemukiman warga KKSS di Kota Jayapura. Selama ini kita hanya mengklaim bahwa kita punya puluhan ribu, tetapi ketika ditanya database-nya mana buktinya bahwa Anda punya warga segitu, tidak ada kita punya database Pak Ketua. Karena itu usulan saya Pak Ketua, mungkin kita bisa bersama dengan pilar-pilar yang ada di bawah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Seperti kami, Pilar Maros juga sudah melakukan pendataan khusus untuk warga kami sendiri, sehingga nanti bisa kita bersinergi dengan KKSS Kota Jayapura. Jadi satu untuk semua untuk satu. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang dialami Pilar, karena saya lihat mayoritas ketua-ketua partai itu dari KKSS. Ada kecurigaan ketika datanya diminta itu adalah mungkin kalau prioritas kalau menurut saya adalah pembangunan sekretariat KKSS. Untuk pembuatan database. Tadi kemudian kita diberi tugas secara bersama menyeluruh mulai dari BPD, DPC sampai nanti akan dibentuk juga yang namanya ranting atau rayon. Sekaligus tugas itu akan menjadi tugas kita bersama. Hanya pertimbangan saya Pak Ketua dan Pimpinan, jikalau itu kita lakukan, saya khawatir percepatan penyelesaian yang kita harapkan output dari kegiatan ini tidak memenuhi target. Itu yang pertama, karena dilakukan oleh banyak orang dan tingkat kesibukan masing-masing saya kira ada. Oleh karena itu ada tawaran kami dua. Tawaran yang pertama adalah bagaimana sekiranya kita membentuk tim, yang tim itu adalah pekerjaannya sesungguhnya sama dengan PPS. Pembangunan bola Lampuah. Ini Pak Ketua sudah hampir 3 periode sebagai ketua KKSS, tapi tanda mata belum ada. Iya. Ya, ini adalah prioritas Pak Ketua. Sementara mencari tempat-tempat di mana-mana, KKSS bingung. Padahal sendiri punya tanah KKSS di distrik Aden, Pak. Kenapa tidak digunakan itu? Masih bisa orang lain menjual, orang lain bisa menjual. Kenapa KKSS saya hanya mau tegaskan pada pembuatan database saja. Pada saat ini sudah dunia internet, kenapa tidak memfungsikan itu? Seperti kemarin pengalaman pada nomor induk berusaha. Ketika kita untuk mendapatkan nomor induk berusaha, kita hanya mengisi link yang sudah dituliskan nama, nomor induk, nama KTP dan asal kita. Tapi ketika kita mendaftar lagi, kalau kita sudah terdaftar sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi otomatis tidak ada terjadi tumpang tindih. Jadi dengan link itu bisa disebarkan ya, kalau sudah terbentuk sampai ke ranting-ranting, lewat ranting-ranting itu yang bisa. Kenapa? Dengan mudah kalau kita sudah menggunakan link. Jadi sudah diinikan, jadi pilar-pilar juga sudah mengambil dari KKSS gitu. Jadi sudah diinikan sukunya pilar apa. Jadi sudah ditegaskan di dalam link itu suku. Jadi kami juga dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, database juga bisa ambil dari situ.
Jadi kami tidak. Dari beberapa pendapat tadi yang masuk itu semua ada betulnya. Karena selama saya bergabung di KKSS ini, kita selama ini, memang selalu kita berbicara tentang database. Tapi selalu orang mau berbicara siapa yang jalan. Mau dikasih orang jalan, kerjanya apa? Mau bisnis apa? Semuanya bergerak di situ. Ini barangnya tidak jadi sampai hari ini. Yang ini saya kemukakan di sini, kenapa kita tidak mau melihat ke bawah, merangkul ke bawah untuk ambil singkatnya saja. Sejalan dengan tadi pemikirannya Pak Komar bahwa sebetulnya data itu ada di pilar-pilar. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Komar, ternyata dia sudah pada pendataan. Saya tidak banggakan di Sope, Pak. Kalau di Sope saya ditanyakan umur database mungkin kita kembalikan ke pilar-pilar. Jadi nanti masing-masing pilar untuk memudahkan, tadi kan sudah ada masalah tentang transportasi. Jadi dikembalikan ke pilar-pilar, nanti pilar. Takro itu kalau menurut saya kita bedakan Pak, takro dengan paraga. Ya, itu perlu diperjelas Pak. Jadi kalau menurut saya penyambutan tamu itu jangan kita sekat takro, Pak. Karena itu cabang olahraga membutuhkan lapangan. Yang perlu kita pertegas di sini pelatihan ketangkasan paraga. Itu yang perlu kita garis bawahi Pak. Oke, sekian. Bantu ke depan. Terus mengenai sifat takro, alhamdulillah Guata juga sudah punya lapangan baru terus 1 bulan yang lalu. Ini olahraga termasuk sudah membudaya Pak di kita punya Selatan. Jadi mohon untuk kejuaraan nanti pertama Pak, mohon di tahun ini supaya bisa diadakan dan Guata siap menjadi tuan rumah pertama. Pelatih nasional Pak. Ada Pak Dr. Ahmad Yamin yang pelatih. Pun kemarin memperoleh medali emas, 4 medali, 4 medali. Jadi pelatih paraga. Iya, Pak Yamin saya pikir itu orangnya sudah luar biasa, itu bisa kita percayakan beliau kalau pelatih itu. Karena dia memang pelatih olahraga dan guru olahraga. Terkait dengan tadi disampaikan dengan teman-teman, saya klarifikasi dulu Pak. Nama sepak takraw itu bukan huruf vokal O tapi A. Ini jangan sampai kita ya jadi takraw bukan takraw, tapi memang biasa diucapkan takraw, tapi tulisannya itu takraw. Ya. Inilah perdebatan antara Malaysia dengan Myanmar, itu selalu menyebut takraw dengan takraw. Jadi ini yang sampai sekarang tidak selesai. Baik, saya setuju apa yang disampaikan Pak Basri tadi, bahwa peralihan program itu dialihkan ke. Kalau ada pilar-pilar yang membutuhkan suatu target atau apa yang saya tahu, boleh saya dipanggil gratis ya, tanpa bayaran. Apa itu? Bisa cari, pokoknya masalah kesenian. Asal jangan pui-pui. Kalau kecapi bisa kami transfer ilmunya. Lagi tarian. Ya kedua Bapak, kenapa selalu olahraga? Kalau ada olahraga pasti ada. Saya tangani, saya tidak ke ketua-ketua KKSS. Mungkin saya bisa jalan di kompleks saya. Walaupun kompleks saya itu orang Jawa, tapi kebetulan saya ketua majelis taklim. Jadi kami punya teman-teman dari bilang itu orang Sulawesi, orang Jawa. Kalau dia tidak mampu, yang penting Ibu Adi berjalan, kami bisa berjalan. Cuma kendalanya dari belajar di perawatan. Pemakaman bukber yang sekarang sudah ditotang 3 setengah ya. Perlu dijelaskan bahwa di awal-awal janji Pak BTN pengadaan pemakaman bukber itu adalah gratis. Namun pada saat itu yang ada biaya penggantian pemakaman untuk dewasa 1 juta berjalan, kemudian ada biaya papan baik yang di bawah maupun yang di atas, dan ditambah lagi dengan prasasti atau tempat nama itu dengan dudukannya, sehingga total 2,5 juta yang kita jalani selama ini. Ya, itu 2,5 juta itu tidak ada di Perda, itu belum. Terus terkait dengan pada saat Pak BTN atau masa jabatannya untuk selesai, muncullah perwal yang pungutannya itu sebesar 1 juta rupiah untuk dewasa, 750.000 untuk anak-anak atau bayi. Jadi yang masuk ke
untuk merevisi atau apa perluannya, kalau bisa diusahakan satu pintu, jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan lain. Nanti di total berapa satu pintu, nanti dari Pemda lah yang menggaji petugas-petugas pemakaman.